Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat pagi, shalom. Ya, juga menyapa jemaat yang hadir secara online. Jadi kita masuk ke dalam ucapan yang ketiga, fakta yang ketiga dari kayu salib, dari pengalipan Kristus yang diberi judul Yerusalem Kota Pembantaian. Saudara, saya hanya mengajak kita baca satu ayat, tetapi nanti saudara bisa mengembangkan ayat itu dengan perikop, dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu diambil dari Lukas 19 ayat 41. Saudara. Lukas 19 ayat 41. Saudara, peristiwanya adalah Yesus sedang memasuki Yerusalem. Ya. Yesus tahu kemana dia pergi naik atas kayu salib. Yesus tahu apa yang dia mau kerjakan, namun dia disambut, dielu-elukan, ya. Dia dihormati dengan mengeluh-elukan dia Raja Damai dan sebagainya. Tapi dia tahu dia masuk ke kota Yerusalem, kota yang akan menyalibkan dia. Kota yang dapat anugerah Tuhan berabad-abad tetapi menyaksikan perbuatan-perbuatan jahat anak-anak Tuhan. Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Saudara. Satu fakta dalam sejarah, saudara ya. Kalau saya boleh memberikan judul tambahan dari khotbah ini, ya. Yerusalem, kota yang penuh dengan paradoks. Paradoks, saudara. Seperti apa, saudara? Kalau lihat sebagai pembuka, saudara, saya mulai dengan memperlihatkan Yerusalem adalah kota yang kudus. Allah sendiri telah memilih kota tersebut untuk menjadi ibu kota kerajaan Israel bersatu. Dan Tuhan sendiri berjanji tinggal di tengah-tengah Yerusalem melalui Bait Allah yang nanti didirikan oleh Salomo. Daudlah yang menjadikan Yerusalem ibu kota. Dan Allah sendiri telah mengutus nabi-nabi untuk memproklamasikan Yerusalem sebagai kota yang akan menjadi terang bagi banyak bangsa. Terdapat dalam Yesaya, saudara, paling tidak. Ya. Jadi kota yang penting karena Allah memilih untuk hadir di tengah-tengahnya untuk memberkati Israel bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia lewat kota Yerusalem. Saudara, Yerusalem saya katakan kota yang didirikan oleh Allah sendiri lewat tangan Daud. Bukan inisiatif Daud. Saudara, kalau lihat ceritanya ya, ketika Yerusalem sudah direbut oleh Daud, ketika dia mengkonsolidasikan Israel, dia pindahkan ibu kota sebelumnya di Hebron. Setelah Saul mati, dia naik tahta. Ya, belum seluruh suku Israel menerima dia sebagai raja. Paling tidak kelompok Benyamin, ya, kelompok dari Raja Saul, ya, belum terima dia. Tetapi satu waktu akhirnya dia diterima. Karena memang Daud seorang raja yang baik. Ya. Lalu dia punya inisiatif ingin memindahkan tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Tapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena ini semua harus datang dari Tuhan. Dan betul, saudara, ketika Daud mencoba dengan cara yang salah memindahkan tabut ke Yerusalem, saudara bisa baca di 2 Samuel pasal 4 dan 5, saudara ya. Gagal. Kenapa? Karena dia memperlakukan tabut perjanjian seperti berhala. Seperti bangsa-bangsa kafir memindahkan dewa mereka, memasuki kuil yang baru, ada arak-arakan pakai kereta kencana, kereta dari emas, dengan segala kemegahannya, perhelatannya, dia lakukan itu seolah-olah tabut perjanjian itu berhala. Saudara, kalau berapa 100 tahun sebelumnya, blunder yang sama pernah dilakukan umat Israel di bawah kepemimpinan Imam Eli. Hakim terakhir, saudara, dari zaman hakim-hakim. Di situ Samuel sudah hadir, tapi Samuel belum berperan. Lawan Filistin, Israel kalah. Lalu Israel bilang, kita bawa tabut perjanjian. Supaya melawan dewa Dagonnya orang Filistin. Jadi tabut dijadikan berhala.
Tuhan tidak berkenan, mereka justru kalah dan tabut dirampas. Ceritanya saudara bisa baca sendiri, saudara ya, di awal-awal 1 Samuel. Saudara, apa yang Daud lakukan menunjukkan inisiatif manusia, walaupun tujuannya sepertinya motivasinya seperti baik, tapi sebenarnya ada motivasi terselubung. Dia ingin diperkenan Allah, seperti orang-orang raja-raja zaman dulu, ya, supaya tahtanya langgeng. Dia mencoba membawa dirinya atau melakukan berbagai ritual supaya Allah berkenan kepadanya. Kebalik, saudara. Sebenarnya Allah lebih dulu memilih Daud, lebih dulu berkenan pada dia, dan Daud harusnya merespons dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah, bukan dengan cara-cara kafir pada waktu itu, saudara. Jadi dia gagal, saudara. Tapi Allah mengizinkan dia kedua kalinya memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Jadi inisiatif Allah sangat penting di sini. Inisiatif rencana Allah harus mendahului segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Saudara, Yerusalem kota yang kudus, Yerusalem kota yang suci, Yerusalem kota yang diberkati Allah. Tapi paradoksnya, saudara, atau kalau bukan paradoks sebenarnya lebih tepat mungkin kontradiksinya, saudara ya, karena ini benar-benar berlawanan. Yerusalem menyaksikan banyak hal di zaman perjanjian lama yang menunjukkan keberdosaan umat Israel tanpa anugerah Allah. Mereka liar. Yang pertama, saudara, kita akan melihat di perjanjian lama, saudara, Yerusalem menyaksikan raja-raja yang terbaik sekalipun, seperti Daud, Salomo, dan berbagai raja lainnya, keturunan Daud, tetap memiliki kelemahan, tetap banyak kesalahan, tetap banyak penyelewengan dalam hidup mereka. Contohnya Daud, saudara. Raja yang disebut sebagai orang yang memperkenan hati Allah. Tetapi dia berjinah dengan Batsheba. Bukan hanya berjinah, saudara. Menyelamatkan diri mukanya dari ketahuan berjinah dengan membunuh suami Batsheba, yaitu Uria. Dengan cara bahwa Uria sedang berperang, mereka sedang berperang melawan Filistin, Yoab jadi panglima, Daudnya di istana, ya, suruh Yoab menaruh Uria di barisan paling depan, di tempat di mana paling hebat perlawanan musuh. Tujuannya adalah supaya mati terbunuh, dan kalau sudah mati berbunuh, nanti Daud akan bersikap sebagai hero, saudara ya. Sebagai seorang raja, tahu prajuritnya ada yang gugur, tahu keluarganya ada janda, maka dia akan berbelas kasih. Sini, aku pelihara jandanya. Nanti waktu Batsheba kehamilannya tidak bisa disembunyikan lagi, karena perjinahan dengan Daud. Daud aman. Karena apa? Ini sudah ku beristri karena belas kasih, karena Uria sudah mati terbunuh dalam perang. Jadi kelicikan yang Daud sendiri tidak sadari, yang menjijikan, yang perlu sampai seorang Nabi Nathan menegur dengan cerita ilustrasi yang akhirnya menikam dirinya sendiri. Menikam diri Daud. Saudara tahu itu, kebusukan dari Raja Daud. Masih banyak dosa lainnya, saudara. Tapi itu satu yang bisa diekspos. Saudara, anaknya Salomo, seorang raja yang diperkenan Tuhan, diberikan hikmat, bahkan diberikan kepercayaan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi hikmat yang Tuhan berikan tidak digunakan baik-baik, pakai hikmat duniawi, saudara. Salah satu bentuk kejahatan dari raja-raja Yehuda, raja-raja Israel adalah mereka menggunakan yang namanya, istilahnya itu saudara, real politik. Menggunakan politik untuk mengamankan mereka, kerajaan mereka, dan tidak bergantung pada Allah. Apa yang dilakukan Salomo, saudara? Dia menikahi sebanyak-banyaknya putri-putri raja dari penjuru dunia. Supaya dengan demikian kan kalau sudah jadi mantunya raja dari kerajaan yang lain, sudah jadi besan dan sebagainya, kan aman. Bersahabat semuanya, tidak ada yang memusuhi Israel. Itu yang dilakukan Salomo, bukan hikmat Tuhan, hikmat duniawi. Saudara, kesaksian Yerusalem menyaksikan raja-raja keturunan Daud. Ada raja yang baik tentu, ada raja yang takut akan Tuhan ya, tapi raja-raja lain, saudara, membunuh nabi-nabi. Karena mereka tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau ditegur.
karena melakukan ketidakbenaran, saudara. Membunuh nabi, membungkam kebenaran. Itulah kesaksian yang dilihat oleh Yerusalem. Kota yang kudus milik Allah, tapi menyaksikan di dalamnya ada kebobrokan. Belum lagi bicara sinkretisme, saudara. Ketika penyembahan pada Yahweh dicampur adukan dengan penyembahan pada dewa-dewi kafir dari bangsa-bangsa di sekeliling yang menyembah berhala. Saudara perhatikan, ketika satu, katakanlah saya tidak ingin pakai istilah agama, saudara, iman orang Yahudi yang percaya pada Yahweh, monoteisme, dicampur adukan dengan penyembahan berhala yang percaya kepada banyak dewa. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah Yahweh diperlakukan sebagai salah satu dewa. Diturunkan derajat dari hanya Yahweh sebagai raja, hanya Yahweh sebagai Allah, menjadi Yahweh salah satu Allah di tengah banyak Allah lainnya. Itu yang terjadi di kota Yerusalem, yang kemudian menyebar ke seluruh Israel, saudara. Itulah yang terjadi. Yerusalem yang kudus pilihan Allah, di mana bait Allah berdiri, pusat pemerintahan Allah, pusat Allah di tengah memberkati umatnya, pusat penyembahan. Tapi di situ juga terjadi kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh raja yang membuat seluruh Israel, seluruh Yehuda menjadi bernoda di dalam dosa, saudara. Saudara, semua itu tercatat di dalam perjanjian lama. Semua itu tercatat menunjukkan betapa Yerusalem kota yang kudus, tetapi di dalamnya kebobrokan, nilai moral, sinkretisme, penyembahan berhala, pembunuhan atau pembungkaman kebenaran dan keadilan dan sebagainya, saudara. Dan itu memuncak sampai peristiwa kayu salib. Kenapa Yesus menangisi Yerusalem, saudara? Karena di Yerusalem dia disambut oleh rakyat dengan mengeluh-elukannya. Hosana, diberkatilah yang datang atas nama Allah. Tapi seminggu kemudian rakyat yang sama menyerukan, salibkan dia. Salibkan dia. Sudah satu kemunafikan yang luar biasa, tapi satu pertanda yang jelas. Karena Yesus kemudian di kayu salib mengatakan ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya saudara, ada masalah besar di sini. Ada dosa yang menjerat kehidupan rakyat Yerusalem. Dan Yerusalem menyaksikan pengkhianatan yang luar biasa. Karena jerat dosa yang masih kuat mengikat mereka. Saudara, itulah kenyataan Yerusalem, kota pembantaian. Itulah paradoks atau kontradiksi yang terjadi di kota pilihan Allah, kota yang suci. Tapi pada saat yang sama, kota yang menyaksikan kebobrokan manusia berdosa. Yang belum mendapat anugerah Allah sehingga hidup mereka tidak disadari mereka sedang melawan Allah. Tidak disadari mereka sedang hidup melawan Allah. Dengan pikiran mereka, mereka sedang melakukan ibadah mereka. Mereka sedang melakukan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Saudara, hidup seperti itu. Apakah itu juga hidup yang saudara dan saya secara diam-diam sedang jalani, saudara? Saudara, kita melihat kemunafikan demi kemunafikan dalam kehidupan yang seperti itu, saudara. Saya ambilkan 2 contoh di dalam Alkitab, saudara. Contoh pertama adalah dari Pilatus, saudara. Atau mungkin lebih tepat contoh yang kedua dulu saya sampaikan, yaitu dari Herodes yang Agripa pertama, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul, ya, Herodes sebenarnya memiliki asal-usul keturunan kerabat dengan Israel. Keturunan Edom sebenarnya, ya, Edom dengan itu Esau, saudara. Esau dengan Yakub bersaudara. Jadi ada kerabat dengan Israel. Karena itu Herodes yang agung, yang pertama-tama, itu selalu mengklaim dirinya orang Yahudi. Untuk mendapatkan kesempatan dari Kaisar Romawi boleh menjadi raja di wilayah Palestina. Pada waktu itu udah Galilea dia mendapatkan, saudara, ya. Yudea tetap menjadi provinsinya Romawi. Maka ada Pontius Pilatus sebagai gubernurnya di situ.
Tapi Herodes boleh jadi raja di sekitarnya, di Galilea, saudara. Nanti diturunkan Herodes Agripa pertama yang dikatakan, saudara, berkunjung ke satu daerah yang sepertinya lagi berontak mana dia. Catatan Kisah Para Rasul itu sudah mencatatkan bagaimana Herodes disambut oleh rakyat yang mengeluh-elukan dia. Yang memuja-muja dia sebagai raja, bahkan lebih dari raja. Ini Tuhan, ini dewa. Apa yang dilakukan oleh Herodes? Dia diam, dia senyum, dia sukacita, dia memberkati rakyat yang mengeluh-elukan dia. Dia tidak sama sekali menampilkan diri dengan kesadaran dia manusia biasa. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat secara langsung setelah peristiwa itu, malaikat Allah menampar dia. Lalu dia sakit dan akhirnya dia mati, dimakan cacing-cacing. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 11 kalau saya nggak salah ingat ya. Saudara, apa yang terjadi? Seorang yang tidak menyadari dirinya adalah manusia, lalu membiarkan kemuliaan Allah, mencuri kemuliaan Allah ketika rakyat mengeluh-elukan dia. Ini satu hal yang luar biasa terjadi, saudara. Ini yang digambarkan juga pada Yerusalem, raja-rajanya, yang istilah yang mau dipakai, saudara, adalah Vox Populi, Vox Dei. Saudara. Suara manusia, suara Allah. Jadi ketika Herodes mendapatkan pujian dari seluruh rakyat, ini benar buat dia, ya, karena itu membuat dia diterima oleh rakyat yang sebelumnya takut sama dia, karena mereka sedang melakukan suatu kesalahan, dianggap memberontak. Jadi demi membaiki Herodes, supaya Herodes jangan kirim pasukan menyerang, mereka mengeluh-elukan Herodes melewati batas, dan Herodes membiarkan itu. Dan dia segera ditampar Allah karena dia mencuri kemuliaan Allah. Itulah, saudara, bukan hanya ini Herodes orang yang bukan orang Yahudi asli, saudara. Dan kemudian kita bertemu dengan Pilatus juga demikian. Saudara, puncaknya memang di Pilatus. Karena ketika Yesus diperhadapkan dengan mahkamah agama, ya, pemuka-pemuka agama yang membenci dia, cari fitnah segala macam untuk menyalibkan Yesus. Tidak ditemukan kesalahan dan mereka harus pakai fitnah, tapi pun fitnah tidak mampu untuk membuktikan kesalahan Yesus. Mereka tidak bisa menghakimi, tidak bisa menghukum Yesus. Dan secara hukum mereka tidak punya otoritas untuk memutuskan hukuman mati. Pilatus punya. Maka mereka bawa ke pengadilan Pilatus. Minta Pilatus keluarkan keputusan hukuman mati. Pilatus bilang, saya nggak menemukan kesalahan yang sepantasnya dihukum mati. Jadi aku akan sesah dia untuk menyenangkan orang Yahudi, hajar dia, cambuk dia, sampai setengah mati, tapi tidak sampai mati. Lalu aku bebaskan dia. Itu keputusan Pilatus sebagai seorang hakim yang adil. Ya, sebenarnya tidak adil, tetapi oke lah. Ya, tidak membunuh, tidak menyetujui apa yang dipaksakan oleh pemusuh-musuh Yesus. Tetapi saudara, suara rakyat menggema. Rakyat yang seminggu sebelumnya muliakan Yesus, muliakan Allah karena Yesus, sekarang salibkan dia. Dan suara itu menggema begitu luar biasa sehingga Pilatus ketakutan dan akhirnya Pilatus mengatakan, ambil. Aku tidak bersalah, kamu yang menyalibkan. Pilatus yang punya otoritas saat itu sebagai wakil kaisar untuk membebaskan Yesus. Tapi demi menyenangkan hati rakyat Israel, rakyat Yerusalem, dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Saudara, ini Vox Populi, Vox Dei, tetapi tentu dipelintir, ya, sehingga menghasilkan ketidakadilan, menghasilkan penghukuman mati yang tidak seharusnya terjadi. Saudara, ini adalah kenyataan demi kenyataan yang menunjukkan Yerusalem, kota yang penuh dengan kontradiksi. Sekali lagi saudara, ini menjadi refleksi buat saudara dan saya hari ini yang mengikut Tuhan, yang mengikut Kristus. Kita sedang dalam tahap menghayati karya kayu salib dengan sejumlah fakta dipaparkan dalam tema-tema di dalam minggu-minggu sengsara atau pasca ini, saudara. Seberapa jauh kita menyadari diri kita yang sangat mungkin
seperti raja-raja di Yerusalem, sangat seperti pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem yang mencari kepentingan untuk diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri daripada mengenal, mengembrace, menerima kebenaran dengan segala risikonya, saudara. Betapa seringnya hidup kita. Ketika jalan lancar kita mungkin ngaku pengikut Kristus, ya melakukan segala sesuatu dengan baik. Tapi begitu ada tekanan, ada tantangan, kita berkelit. Kita pura-pura kita bukan orang Kristen. Kita pura-pura tidak tahu bahwa itu salah. Berharap tidak ada orang yang mengungkit-ungkit kesalahan. Kalaupun ada, kita akan cari 1001 cara untuk membenarkan diri kita. Saudara, Yerusalem menjadi saksi kasih Allah yang dicurahkan lewat pemilihan Israel. Kasih Allah yang mengirimkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tapi Yerusalem juga menjadi saksi kejahatan-kejahatan umat Tuhan yang dilakukan pemimpinnya dan yang mungkin bisa terjadi di kalangan kita. Saudara, mari kita periksa diri kita, hidup kita, supaya Yerusalem tidak lagi menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang masih menyimpan kemunafikan, menyimpan dosa-dosa tertentu, menyimpan sesuatu yang kita pegang, yang kemudian jadi berhala kita karena kita menutupi itu dengan begitu baik. Ya, kita munafik, saudara, dan kita menipu diri kita sendiri. Kita nggak bisa nipu Tuhan, saudara. Kita bisa tipu orang lain, kita bisa tipu diri sendiri, tapi tidak bisa tipu Tuhan. Karena itu marilah di minggu-minggu prapaskah sengsara ini, di mana kita mencoba menghayati. Selain kita menghayati terus-menerus kasih Tuhan yang begitu besar, tapi kita juga belajar menyadari apa hal-hal dalam hidup kita yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Apa kemunafikan yang perlu kita minta Tuhan bongkar. Jangan dibongkar di depan manusia, bertobat sebelum dibongkar di hadapan manusia. Biarlah di hadapan Tuhan engkau membuka diri dan minta Tuhan bongkar hidupku. Hal-hal yang aku masih simpan sendiri. Menjadi kebanggaanku dalam dosa. Menjadi kartu truf untuk keselamatanku yang aku pegang rata-rata. Berhalaku, saudara, karena segala sesuatu yang lebih penting, lebih kau percayai daripada Tuhan, itu berhala. Apapun itu, saudara. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Sebelum melanjutkan minggu-minggu prapaskah dan sengsara ini, saudara. Kita minta, Tuhan, aku tidak mau dilihat oleh Yerusalem sebagai umat-Mu yang masih menyimpan dosa. Mari kita minta dengan jujur di hadapan Tuhan, ya. Saya ajak kita pakai waktu untuk beberapa menit memeriksa hidup kita, saudara.